Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman operator bos semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel yang sama dan masih dalam pembahasan yang sama, yaitu tips dan trik untuk mengerjakan pelaporan bos berbasis Excel. Hari ini saya akan menyampaikan tutorial cara mudah menentukan jenis belanja barjas atau modal berdasarkan kode rekening. Tidak usah berlama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sebelum kita lanjut, perlu diketahui video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya. Videonya seperti ini, kurang lebih. Untuk linknya nanti bisa dilihat pada link yang ada di pojok kanan atas, atau nanti bisa saya tuliskan di deskripsi. Bisa dilihat dulu biar penjelasannya lebih maksimal. Sekedar info untuk video pertama itu membuat ini uraian secara otomatis, dan yang kedua yaitu membuat rekap belanja berdasarkan kode rekening. Ini rekapannya. Nah, kali ini yang akan saya sampaikan adalah membuat jenis belanja barang atau jasa di kolom sebelah sini secara mendetail. Jadi ini apa. Kalau kemarin kan secara globalnya. Nah, tidak diketahui belanja ini merupakan barjas atau modal. Langkah pertama kita akan menggunakan fungsi MIT yang diambil dari kode rekening. Oke, saya jelaskan fungsi MIT-nya dulu. Fungsi MIT itu seperti ini ya. Ketikkan MIT, klik 2 kali aja di sini. Lalu di sini ada 3 data yang harus kita masukkan pada masing-masing baris nantinya akan masing-masing baris seperti ini, tapi kita cukup ketikkan yang pertama saja, yang paling atas. Teksnya kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini. Oke, lalu selanjutnya start number-nya kita ambil berapa? Nah, perlu diketahui di sini kode rekening ini yang membedakan barang, jasa, atau modal itu berdasarkan digit ke ini, yang ke 3 ya, 522. Kalau 522 ini berarti barjas, kalau 523 ini berarti modal. Bisa kita pisahkan melalui itu. Berarti kita ambil karakter ke sini. Berarti kita hitung 5.2.2. Berarti 5.2.2. Ada 5 karakter. Start 6-nya berarti kita isi 5. Lalu 6 number karakternya itu kita ambil satu saja, karena ini hanya satu karakter ya, 2 sama 3 itu kita ambil satu karakter, setelah itu enter. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah, sudah muncul yang modal 3, yang barjas itu 2. Kebetulan di sini modalnya cuma ada 1, selebihnya 2. Langkah ini untuk membuat data pembeda antara barjas dan modal. Selanjutnya kita akan menggabungkan fungsi MIT ini dengan fungsi if. Cara untuk mempermudah langkahnya adalah yang pertama, di copy dulu, pastikan selnya posisi aktif paling atas. Lalu kita copy dulu ini. MIT-nya kita copy. Oke, setelah kita copy, selanjutnya kita buat logika. Logikanya seperti ini. Teman-teman harus untuk menggunakan fungsi if itu harus paham dulu urutan logikanya ya. Logika yang pertama itu jadi ada yang namanya tes. Kita praktekkan saja, karena sudah kita copy, kita hapus saja ya. Kita langsung praktekkan saja. Kita if, klik 2 kali di sini. Oke, di sini ada logical test, ada value if true, ada value if false. Jadi ini logical test, pengujian apa yang akan diuji. Jika yang diuji nanti benar, maka akan muncul statement yang kita masukkan di value if true. Jika salah, nanti akan ditampilkan di value if false. Langsung saja, statementnya adalah jika hasil dari fungsi MIT yang kita copy tadi itu sama dengan 2, maka akan ditampilkan barjas, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, jika hasil dari fungsi MIT itu 2, maka akan ditampilkan barjas. Jika tidak, kita buat satu rumus if lagi. Rumusnya adalah, logikanya yang kedua adalah, jika hasil dari fungsi MIT adalah 3, maka akan ditampilkan modal. Cukup jelas ya? Kalau kurang jelas,
bisa diulangi lagi kalimatnya menggunakan, ya kan bisa digeser ya di videonya. Langsung saja, cara mengaplikasikan logika tadi if adalah, if sudah kita ketik, lalu kita paste, ketikkan Ctrl V atau di klik kanan paste juga bisa. Jika hasil dari mid ini sama dengan 2, seperti ini, maka value if true-nya jika benar, kita akan tampilkan berjas. Untuk menampilkan kata atau string, istilahnya data yang ada di Excel, itu harus dalam tanda petik. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Value if false, jika salah, kita buat statement lagi. Kita buat if lagi. If-nya, jika hasil dari fungsi mid ini adalah 3, maka di sini kita ketikkan modal. Oke. Setelah itu enter saja, klik yes. False. Nah, ini di sini false ini artinya pengujian yang pertama. Jadi pengujian if ini ya, logical test. If ini logical testnya itu tidak masuk di sini. Bukan, makanya tidak ditampilkan berjas, dan juga tidak masuk di sini, makanya tidak ditampilkan modal. Makanya di sini kalau kita enter false. Nah, kenapa false? Oke, saya jelaskan dulu. Jadi 2 ini adalah angka data number, bukan string. String itu berupa teks. Singkatnya seperti itu. Ada 2 alternatif. Yang pertama, kita bisa berikan tanda petik di 2 dan 3-nya di sini biar dia jadi string. Maka dia akan tampil. Itu cara yang pertama, alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, saya undo aja. Mid-nya ini, hasil dari mid ini tadi berupa string. Nah, biar jadi number atau angka ya, kita tambahkan rumus value tulisannya. Oke, value isinya apa? Isinya adalah mid tadi. Jadi hanya ada satu statement di sini dalam kurung. Lalu di sini juga harus seperti itu. Value di sini kasih tanda kurung setelah fungsi mid-nya. Setelah itu kita enter. Oke, sudah bekerja dengan baik. Kita tes, klik 2 kali. Oke, nah di sini yang hanya modal, di sini sudah modal, lainnya sudah berjas. Sekedar informasi lagi, pengaplikasian fungsi ini sangat relatif. Misal kita bisa membuat fungsi yang berbeda untuk mencari hasil yang sama. Ini banyak sekali cara yang dapat teman-teman gunakan untuk menentukan ini, berjas atau modal. Contohnya saja tadi ada 2 rumus yang berbeda. Yang pertama menggunakan value, dan yang kedua tidak, tapi merubah ini jadi string. Itu kan sudah 2 contoh, 2 fungsi yang berbeda, dan masih banyak alternatif-alternatif lain. Kalau menurut saya yang paling mudah menggunakan seperti ini. Ya, di sini kita di sini kita membutuhkan 3 fungsi, yaitu yang pertama if, yang kedua value, yang ketiga mid. Jadi kita menggabungkan beberapa fungsi jadi satu. Jika teman-teman ingin lebih praktis, ya kan, bisa menggunakan aplikasi BOSS yang link videonya ada di pojok kanan atas, ataupun juga bisa nanti saya tampilkan di deskripsi ya. Jika ada yang masih kurang jelas atau mungkin kritik dan saran, bisa disampaikan pada kolom komentar. Oke, cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.